Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam mari pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Tengku-tengku para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam ini kita membahas kembali ataupun mengkaji ulang kembali tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang kelima. Jadi yang ada bawa kitab ataupun buku boleh buka. Dan tengok nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala yaitu qiyamuhu binafsih. Sifat yang kelima yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu binafsih. Artinya Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendirinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendirinya. Bagaimana yang dimaksud berdiri dengan sendirinya? Maknanya ada dua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kepada zat yang lain untuk menjadikan alam ini. Arti berdiri dengan sendirinya, menjadikan alam ini, menjadikan semua yang baharu. Yang baharu itu selain Allah. Itu semuanya baharu. Atau semuanya adalah alam. Atau semuanya adalah ciptaan. Semua yang Allah ciptakan, yaitu segala yang baharu, Allah tidak membutuhkan kepada zat yang lain untuk membantunya dalam menciptakan segala alam ini yang serta isinya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna dengan segala sifatnya yang menjadikan segala alam ini. Nah, jadi yang dimaksud dengan alam selain Allah itu semuanya alam ataupun baharu ataupun ciptaan. Ya. Allah tidak membutuhkan kepada yang lain dan tidak ada yang lain yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena yang lainnya semuanya adalah baharu, artinya membutuhkan kepada pencipta. Semua yang lainnya adalah makhluk, membutuhkan kepada khalik, kepada pencipta. Tapi Allah khalik, pencipta, tidak membutuhkan kepada khalik yang lain untuk menciptakannya. Ya, nah. Jadi ini tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya wajib mengimani dan mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Nah. Dan tidak wajib
Dan kita mencari tahu tentang barang yang tertentu kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kita tidak boleh memikirkan kalau kita ini ada yang menciptakan. Lalu Allah siapa yang ciptakan? Itu tidak boleh kita pikirkan karena ini tentang zat Allah. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis, "Yan wala tafakkaru fi zatillah." Jangan engkau pikirkan tentang zat Allah. Yan tafakkaru fi khalqillah. Tapi pikirkan olehmu tentang ciptaan Allah, tentang makhluk Allah. Ya, jadi kita hanya tahu keadaannya. Ya, bahwasanya kita tahu Allah tidak butuh kepada zat yang lain untuk mengatur segala alam ini. Dan yang kedua, arti berdiri dengan sendirinya, arti qiyamuhu binafsi. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada Tuhan yang lain yang menciptakan dirinya. Karena sifat zat yang bersifat dengan kesempurnaan, sifat zat yang agung hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbeda kepada kita ini ada, tapi karena ada Allah yang mengadakan. Kemudian kita ini ada orang tua kita yang usahakan. Kita ini ada, sebelum ada didahului oleh tiada. Dan kita ini ada. Kita ini adanya berwaktu. Berwaktu artinya semuanya punya waktu masing-masing dan berakhir. Jadi berbeda dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti mengenal siapa Allah itu. Supaya apabila kita mengenal Allah, lalu kita mengenal siapa diri kita. Kemudian apabila telah kita ketahui siapa Allah itu dan siapa kita, dan siapa khalik dan siapa makhluk, tentu saja kita bisa bersifat dengan sifat makhluk. Tidak boleh kita bersifat dengan sifat khalik. Seperti menganggap dirinya kuasa, menganggap dirinya kaya, menganggap dirinya mampu. Itu adalah semuanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini adalah hamba, mempunyai sifat yang lemah. Tidak boleh kita berlaku sombong. Karena ini semua yang ada pada kita semuanya karena Allah adakan, barulah ada. Sehingga pantaslah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Jadi apabila kita tidak mengetahui, kadang-kadang kita bersifat dengan sifat ketuhanan. Menganggap diri kita yang mampu, menganggap diri kita yang kaya, dan menganggap diri kita ini tidak akan berakhir. Itu adalah semuanya sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dimiliki oleh makhluk dan tidak ada pada makhluk. Kemudian sifat yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala, mustahil Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada zat yang lain. Membutuhkan kepada zat yang lain yang menciptakannya. Itu mustahil. Mustahil Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada Tuhan yang menciptakan dirinya. Kita hanya meyakini Allah itu yang awal. Allah itu zat. Allah itu zat yang sempurna dengan segala sifat-sifatnya. Tidak perlu dan tidak boleh kita memikirkan siapa yang menjadikan Allah itu. Tidak boleh.
Kita hanya boleh mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Tidak boleh kita pikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak akan dapat dicerna oleh akal yang ada pada manusia. Ya, bisa dipahami ini, Bu? Maksud Allah berdiri dengan sendirinya, pertama, Allah tidak butuh kepada zat yang lain untuk menciptakan segala yang ada. Yang kedua, Allah tidak butuh kepada Tuhan yang lain untuk menciptakan dirinya. Bisa dipahami? Ya, nah. Jadi lawannya mustahil pada Allah Subhanahu wa taala, perlu kepada zat yang lain untuk menciptakan dirinya. Dan karena zat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala serta sifatnya tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Ya, nah, dan tidak dimiliki oleh Tuhan yang lain. Ya, nah, hanya sifat tersebut ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada zat yang lain? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah bukan sifat. Ya, nah, Allah Subhanahu wa taala bukan sifat. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah satu zat. Ya, zahirnya zat, batinnya zat. Wal awwalu, Allah yang awal, wal akhiru, Allah yang akhir, wal zahiru, wal batinu, Allah yang zahir dan Allah yang batin. Ya, nah. Kemudian zat Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil lapang. Artinya tidak mengambil tempat. Berbeda dengan kita butuh kepada tempat. Tidak bisa kita bergantung tanpa tempat. Ya, membutuhkan kepada tempat. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil tempat. Apabila zat makhluk seperti kita ini butuh kepada tempat. Ya, nah, butuh kepada tempat untuk meletakkan dan ada di suatu tempat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada tempat dan tidak ada di suatu tempat. Ya, tidak butuh kepada tempat dan tidak butuh kepada tempat dan tidak ada di suatu tempat. Jadi tidak boleh kita bayangkan apakah di sisi kanan, apakah di kiri, apakah di atas, apakah di bawah, apakah di belakang, apakah di hadapan. Ya, zat Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Artinya semua yang kita bayangkan itu semuanya salah. Nah, semua yang kita bayangkan di mana, bagaimana bentuknya, nah, di mana adanya, semuanya yang kita bayangkan itu adalah salah. Nah, karena semua yang kita bayangkan itu semuanya baharu, semuanya ciptaan. Nah, tidak mungkin sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa zat Allah tidak memerlukan kepada zat yang lain? Karena Allah Subhanahu wa taala bukan sifat. Nah, bukan sifat. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat. Bukan sifat, tetapi zat. Zat yang tidak membutuhkan kepada zat yang lain. Zat yang tidak mengambil lapang. Dan berbeda dengan ciptaan makhluk, semuanya mengambil tempat. Semuanya ada tempat. Coba bayangkan barang yang bisa kita lihat yang tidak ada tempat. Yang tidak ada gravitasi jatuh. Nah, semuanya membutuhkan kepada tempat. Yang lagi pipetnya hanjim gantung, membutuhkan kepada tempat. Nah,
dan berbentuk. Kemudian bagaimana dipahami Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada zat yang lain. Allah tidak perlu kepada siapa yang menciptakannya dan tidak mengambil lapang. Karena Allah Subhanahu wa taala terkaya dari tiap-tiap ciptaannya. Dan Allah Maha Kaya atas semua ciptaannya, semua alam ini. Dan artinya Maha Kaya, Allah bisa menghendaki apa saja yang Allah inginkan dan tiada batasnya. Nah, hana batas. Nah, tiada batasnya. Karena Allah Subhanahu wa taala kaya dari tiap-tiap ciptaan. Dan apa saja yang hendak Allah ciptakan, maka Allah mampu menciptakannya. Dan mampu menciptakan beribu-ribu kali daripada yang diinginkannya. Nah. Jadi makanya mesti ini kita ketahui supaya kita mengenal siapa kita dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya apa? Mana dalil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan qiyamuhu binafsih? Buktinya yaitu dengan alam ini. Bagaimana yang dimaksud dengan alam ini sebagai bukti Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsih? Karena alam ini tidak kaya pada zat dan tidak kaya pada sifat. Ya. Zat alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sifat alam adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan buat alam sebelumnya tiada. Kemudian Allah adakan, barulah ada. Hukum nunggu. Dipahami. Disimak dengan serius, kemudian dipahami. Serius untuk menjawab-jawab. Apabila barang yang tidak bisa dipahami, mesti ditanyakan kembali. Mana bukti Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan qiyamuhu binafsih, artinya berdiri dengan sendirinya. Dalilnya yaitu alam ini. Bagaimana yang dimaksud alam ini sebagai dalil Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendirinya? Karena alam ini tidak terkaya pada zat dan tidak terkaya pada sifat. Artinya zat alam ini adalah milik Allah. Dan sifat alam ini juga milik Allah. Dan awalnya segala alam ini tidak ada. Kemudian Allah ciptakan, barulah ada. Makanya dikatakan dengan baharu ciptaan. Semua yang ada dalam alam ini, baik yang terlihat oleh mata secara zahir maupun yang dipikirkan oleh pikiran, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang ada di alam ini, tidak ada satupun yang baharu yang terjadi di luar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mandum semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini arti
Qiyamuhu binafsih. Allah berdiri dengan sendirinya. Maknanya ada dua. Yang pertama tidak butuh kepada Tuhan yang lain ataupun kepada zat yang lain ataupun kepada makhluk yang lain untuk membantunya dalam menciptakan segala sesuatu. Dan yang kedua, Allah tidak butuh kepada zat yang lain untuk menciptakan dirinya. Mustahil. Mustahil. Tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah mungkin Allah membutuhkan kepada Tuhan yang lain untuk menciptakan alam ini dan untuk menciptakan dirinya. Yang mustahil. Jadi segala yang telah kita ketahui ini wajib kita yakini. Bukan wajib percaya, tetapi wajib yakin. Percaya itu siapa yang percaya? Akal. Kalau yakin, hati. Dan ada orang yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Tetapi mereka tidak mengerjakan perintah Allah. Dan mereka tidak meninggalkan larangan Allah. Apakah mereka yakin? Tidak. Mereka tidak yakin, hanya percaya. Kalau mereka yakin dengan hatinya, tentu saja hatinya itu memerintahkan kepada anggotanya untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka juga orang Islam. Mereka juga beriman, percaya. Ya, mereka percaya imannya secara zahir. Mereka tidak beriman dengan hatinya. Mereka hanya beriman dengan akalnya. Sehingga hati mereka itu tidak bisa memerintahkan anggotanya pada barang-barang yang diperintahkan dan tidak bisa melarang barang-barang yang dilarangkan. Jadi segala sifat Allah yang kita pelajari, yang kita ketahui, wajib kita yakini. Jangan hanya percaya, tetapi wajib kita yakini seperti itu. Apa yang wajib kita yakini? Pertama, wajib kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada zat yang lain untuk menciptakan alam ini. Itu percaya atau yakin? Wajib yakin. Percaya dengan yakin beda. Percaya itu dipercaya oleh akal. Dan mesti diyakini oleh hati. Orang yang percaya tidak akan tergerak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang yakinlah yang tergerak mengerjakan perintah dan yang tergerak untuk meninggalkan larangan. Jadi arti iman itu percaya dan yakin. Bukan iman hanya percaya, arti iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Yang hakikatnya apa? Yakin. Seyakin-yakinnya tentang keadaan Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat yang menyatu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya percaya. Karena akal itu tidak bisa memerintahkan anggota. Akal itu tidak bisa memerintahkan orang jangan mencuri, orang jangan berzina. Tidak bisa memerintahkan tangan dan kaki, dan tidak bisa memerintahkan mulut. Tapi yang memerintahkan tangan, kaki dan mulut adalah hati. Maka iman itu yang diyakini oleh hati. Beryakin. Percaya dengan yakin kan beda.
Percaya, yakin beda. Percaya itu adalah iman secara zahir. Tapi yakin itulah iman secara batin. Iman yang ada di dalam hati. Kalau percaya saja, iman yang ada pada akal. Jadi maka jangan heran orang yang mengaku dirinya hamba Allah, tapi mereka tidak berusaha mengerjakan perintah dan mereka tidak berusaha meninggalkan larangan. Bisa dipahami ini, ku? Bisa dipahami, bisa? Nyana yang menyalahi dengan pikiran penghaju. Jadi tugas kita hari ini, kita hanya mengamalkan barang yang telah kita ketahui. Dan tidak perlu kita tidak perlu ingin tahu lebih tentang zat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak perlu. Untuk kita pikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh dipikirkan. Gimana? Gimana? Kan berdirinya arti jihdeng. Arti berdiri maknanya ini umum. Arti berdiri memerintahkan, mendirikan, menjadikan dan menyempurnakan. Artinya mendirikan alam ini, menjadikan alam ini. Artinya berdiri dengan sendirinya. Itulah maksudnya. Kan berdiri mesti lagi namanya haji gedang. Lalu gedang gerau. Udah kaji gedang, bedah gerau gedang. Tanya biji gedang ni gerau. Dah nak kau pedang kaya ni. Tapi maksudnya di sini ialah mendirikan. Arti mendirikan, menjadikan, menciptakan semua yang baharu. Mana yang baharu? Coba jawab. Apa yang baharu? Alam. Mana lebih depan? Baharu. Mana yang dimaksud dengan yang baharu? Ya. Lebih tepat, lebih simple, ringkas. Selain daripada Allah, semuanya baharu. Cuman ada. Hanya payah ada yang ada selain Allah. Mandum. Lat batat, gaya batai, syurga, neraka, matauro, bilion, semuanya. Dahulu dan sekarang dan selagi yang akan datang, semuanya baharu. Semuanya adalah ciptaan. Artinya Allah mendirikan, menciptakan semuanya. Yang selain Allah itu dengan sendirinya. Tidak butuh kepada Tuhan yang lain untuk membantunya. Sehingga mampu Allah ciptakan seperti ini, tidak mampu, tidak ada. Dan tidak ada zat yang lain yang menyamainya. Apalagi yang melebihi daripadanya. Hanya Allah yang mampu menciptakan semua alam ini, semua yang baharu. Hanya Allah yang mampu menciptakan semua yang baharu. Tidak mampu diciptakan oleh makhluk yang lain ataupun oleh zat yang lain. Kemudian yang kedua, arti qiyamuhu binafsi. Yang pertama, Allah tidak butuh kepada Tuhan yang lain untuk menciptakan alam. Dan juga Allah tidak butuh kepada Tuhan yang lain untuk menciptakan dirinya. Lalu, siapa yang menciptakannya? Itu tidak boleh kita pikirkan. Tentang zat Allah Subhanahu wa taala, kita hanya wajib percaya Allah tidak perlu kepada Tuhan yang lain untuk menciptakan dirinya.
Tidak boleh bertanya lalu siapa yang menciptakan Tuhan, itu tidak boleh. Nah, kita hanya wajib beriman, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada yang menciptakannya. Mentok, hinan mentok. Anali cabang, lalu siapa, lalu ini, lalu bagaimana, tidak ada lagi, mentok. Habis surah hinan. Habis surah. Kananya tentang zat. Hinan mentok. Jadi tugas kita setelah kita ketahui barang yang demikian itu, lalu kita yakini. Setelah kita yakini, lalu kita agungkan bahwa inilah Tuhan yang selama ini aku sembah. Jadi kita ini tidak mesti berputus asa. Walaupun tidak ada yang lain, tidak ada manusia yang lain membantu, tapi kita tidak putus asa karena ada Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan, menjadikan dan memberikan apa yang diinginkan oleh makhluknya. Nah, semuanya ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kita ini sebagai makhluk, bukan khalik. Jangan kita bersikap ataupun bersifat dengan sifat yang ada pada khalik. Kita merasa kuat, merasa kaya, merasa bangga, merasa mampu, merasa tidak mati, merasa tidak lemah. Itu tidak boleh. Yang kuasa hanya Allah, yang mampu hanya Allah. Semuanya ada di tangan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga kita ini bisa merendah, bisa jatuh dan mampu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat buruk yang ada dalam hati, sifat yang tercela yang ada dalam hati bisa kita hilangkan karena kita mengenal siapa diri kita ini. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbi. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Siapa dirinya? Dirinya itu makhluk. Dirinya sebelum ada Allah adakan baru ada. Dirinya itu lemah. Kemudian dirinya setelah lemah, kemudian mampu, Allah berikan kemampuan. Kemudian dirinya nanti akan tiada kembali. Kemudian dirinya itu bergantung kepada Allah. Itu adalah dirinya. Tuhan yang mana? Tuhan yang maha kuasa, yang maha menciptakan. Yang memberikan kehidupan kepada makhluk. Yang menciptakan semua alam. Dan Allah mampu mentiadakan semua alam. Semua yang Allah kehendaki ada di dalam sifat kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini dengan taturi lagi dengan kita mengenal Allah, lalu kita mengenal diri. So kita ini adalah hamba. Tidak patut kita ini melanggar dengan perintah Allah Khalik, pencipta yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita kebahagiaan, yang memberikan kita iman, yang memberikan kita Islam, yang memberikan kita sehat. Tidak pantas kita ini kufur ataupun menantangnya. Artinya menantangnya, mengerjakan barang-barang yang dia benci. Kita lebih suka kepada barang-barang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya menantangnya. Kenapa berani kita tantang? Karena kita tidak mengenal siapa kita dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat perlu ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan itu selesailah manusia daripada segala masalah. Dan keluar daripada segala masalah. Dan bisa berjalan kepada jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ilmu imannya sangat penting. Ilmu iman. Inilah ilmu iman.
Ilmu tauhid itu ilmu iman. Bagaimana kita meyakini Allah? Mesti kita kenal yang mana Allah itu. Ya, dengan kita mengenal Allah, lalu kita mengenal siapa Allah itu. Lalu kita mengenal siapa kita ini. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita sering bersifat dengan sifat Allah. Sombongnya sifat Allah. Pakaian Allah, selendang Allah. Tidak boleh kita pakai. Sombong, angkuh, merasa mampu, merasa kaya, merasa ini, merasa itu. Padahal kita ini Allah jadikan dari setetes mani yang sangat hina. Kemudian Allah jadikan jasad kita, kemudian Allah tiupkan roh dalamnya sehingga kita hidup. Setelah kita hidup, kita melanggar. Ya, nauzubillah. Maka dalam kesempatan yang ada, kita ini masih dalam Islam, kita ini masih orang beriman, kita ini masih sehat, kita ini masih punya kesempatan, maka kita pergunakan yang sedikit demi sedikit waktu, kita luangkan waktu untuk berusaha mengerjakan perintah Allah, dan kita usaha sedikit demi sedikit untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, sifat wahdaniyah. Sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala yang keenam, wahdaniyah. Artinya esa zat Allah. Zat Allah itu esa, tunggal. Kemudian esa sifat Allah. Sifat Allah juga tunggal. Kemudian esa af'alullah. Perbuatan Allah juga tunggal. Arti tunggal bagaimana? Zat Allah Subhanahu wa taala artinya esa. Zat Allah Subhanahu wa taala tidak bersusun-susun dan tidak berdaging dan tidak berdarah dan tidak berurat dan tidak bertulang. Zatnya esa, tunggal, dan tidak ada zat yang lain yang sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan zat Allah tidak sama dengan zat yang lain. Zat yang lain tidak ada seperti zat Allah, dan zat Allah tidak sama dengan zat yang lain. Zat yang lain yang mana? Contohnya manusia. Manusia terbentuk menjadi seorang manusia. Yang dikatakan manusia di sana ada beberapa komponen. Yang pertama bersusun. Bersusun artinya di sana ada daging, ada kulit, ada darah, ada urat, ada tulang. Kemudian disusun, dibentuk sehingga menjadi manusia. Tapi zat Allah Subhanahu wa taala jangan kita bayangkan apakah punya darah, apakah bertulang, berdaging. Itu tidak ada. Tidak sama dengan makhluk. Apabila kita memikirkan zat Allah itu punya tubuh, punya daging, punya urat, itu sudah sama dengan makhluk. Itu mustahil. Jadi barang yang telah kita pelajari ini, begitu kita dapatkan, ilmu ini langsung diamalkan, langsung diyakini. Tidak boleh kita tidak yakin. Tidak boleh kita tidak percaya. Apabila ragu tentang keadaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini bisa bersifat dengan musyrik. Musyrik apabila ragu tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya zat Allah itu esa, tunggal, tidak sama dengan
zat yang lain, dan zat yang lain tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada zat yang lain yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala, apalagi melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, Allah itu tunggal esa. Ya, nah, zat yang esa dan sifatnya juga esa. Kemudian mustahil Allah Subhanahu wa taala bersusun pada zat. Dan mustahil Allah Subhanahu wa taala sama zatnya dengan zat yang lain. Itu mustahil. Itu tidak boleh kita percaya dan tidak boleh ada terlintas dalam pikiran bahwa zat Allah Subhanahu wa taala bersusun-susun, bahwa zat Allah Subhanahu wa taala sama dengan zat yang lain. Itu adalah barang yang mustahil. Tidak boleh dipercaya sama akal. Nah. Bisa dipahami? Bagaimana yang dimaksud zat Allah Subhanahu wa taala tidak bersusun? Artinya zat Allah Subhanahu wa taala tidak bertubuh. Tidak bertubuh. Dan tidak berbukok. Artinya hana mentumpuk, tidak berbentuk. Ya, nah. Apakah segi seperti segitiga, apakah panjang, apakah lebar, itu tidak ada bentuknya. Ya, lalu bagaimana? Ya, tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia dan tidak boleh dipikirkan bagaimana bentuknya. Tidak ada bentuk. Ya, nah. Tetapi zat alam ini ada bentuk. Ada segitiga, ada bulat, ada panjang, ada lebar, ada yang segi empat, dan lain sebagainya. Ya, nah. Tetapi zat Allah Subhanahu wa taala tidak bertubuh. Tidak terjadi dari beberapa komponen sehingga terbentuk menjadi zat Allah. Tidak. Berbeda dengan manusia, kita ini berbentuk, bertubuh. Ya, nah. Dan tidak berbukok. Artinya ya, hanam tumpuk. Hanam tumpuk lagi. Segi empat, bagaimana bentuknya itu tidak bisa dibayangkan. Ya, nah. Kemudian ya, dan juga tidak ada bentuknya. Nah, ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala esa pada zatnya. Lalu bagaimana zatnya? Ya, tidak boleh kita pikirkan. Bagaimana bentuknya? Apakah panjang, apakah lebar? Apakah bisa dilihat, apakah tidak bisa lihat? Itu tidak bisa kita pikirkan. Tidak boleh kita pikirkan. Hanya kita mengimani bahwa zat Allah itu ada. Dan zat Allah itu agung dengan segala sifat-sifatnya yang menyatu dengan zatnya. Dan zat Allah Subhanahu wa taala tidak bertubuh. Dan zat Allah Subhanahu wa taala tidak berbentuk. Itu saja yang kita yakini dan kita imani. Nah, inan kamentok. Nah, kamentok artinya KB. Han gebi fikir lain, tidak boleh fikir yang lain. Yang seperti tadi di belakang, Allah tidak butuh kepada yang menciptakannya. Tidak boleh kita pikirkan lalu bagaimana adanya. Tidak boleh. Surah jih kamentok KB. Hanya yang boleh kita percaya Allah hana so pejut. Dan Allah dia yang awal wal awalu wal akhiru zahiru wal batin. Yang zahir dan yang batin. Nah, yang kenyan itulah Tuhan yang kita sembah. Yang kita sembah. Kita ini adalah makhluk. Tidak ada bahan untuk diciptakan.
Nyana bahan sama dengan makhluk. Ya, yang tanya nak bahan. Apa bahannya? Ada urat, ada daging, ada tulang. Ada bahannya, disusun bahan itu menjadi manusia. Tapi hana bahan untuk disusun sehingga menjadi zat Allah. Tidak ada. Tadi enhan mentang dengan iman, kamada. Kita mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Tidak boleh kita ingin tahu lebih tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan engkau pikirkan tentang zat Allah. Wa tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan olehmu tentang makhluk Allah saja. Jadi berin bete apin malam jadi tahu cik pegan. Mungkin nyana tahu pegan. Tidak boleh pikir. Jawa nak wadi. Tak boleh. Apabila kita ingin tahu lebih, kita nanti akan tersesat. Kita akan dikuasai oleh iblis. Akan dirasuki oleh syaitan sehingga menjadi musyrik. Nyan jawai di rumpu. Tak fikir nyan bagah jawai. Tak boleh fikir. Itu esa pada zat. Nyon alih macam apa? Wahdaniyah. Artinya Allah Subhanahu wa taala esa. Esa itu ada 3. Esa pada zat. Esa pada sifat. Esa pada perbuatan ataupun pekerjaan. Arti esa apa? Tunggal. Tunggal pada zat. Tidak ada zat yang lain yang sama dengan zat Allah. Dan zat Allah tidak sama dengan zat yang lain. Tunggal esa. Kemudian esa pada sifat. Bagaimana yang dimaksud esa pada sifat? Sifat Allah Subhanahu wa taala tiada 2. Sifat Allah Subhanahu wa taala artinya tunggal hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimiliki oleh segala yang baru, oleh makhluk yang lain. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu esa pada sifatnya. Sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada pada makhluk. Tadi zat, kemudian sifat. Tidak ada pada makhluk ataupun pada yang lain 50 i'tikad ataupun 50 sifat yang terkandung dalam kalimah la ilaha illallah itu tidak dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala, hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh ada dan tidak pernah ada segala sifatnya itu pada makhluk ataupun pada segala ciptaan. Yang ada hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu hanya Allah yang memilikinya. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil wadis, qiyamu bi nafsih, wadaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah. Itu hanya Allah yang memilikinya. Itu sifat yang agung. Sifat yang menyatu dengan zat. Sifat yang menyatu dengan zat. Dan tidak dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada Tuhan yang lain yang memiliki sifat yang demikian itu. Karena yang lain bukan Tuhan, walaupun kita panggil-panggil Tuhan. Karena yang lain semuanya adalah makhluk, adapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala 20 yang wajib itu tidak dimiliki oleh yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, dan sifat itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifatnya itu tunggal. Tunggal esa.
sifat Allah Subhanahu wa taala esa. Allah kudrah, mampu. Kita ini juga mampu. Tetapi kemampuan yang ada pada kita makhluk karena Allah berikan kemampuan itu. Ya, Allah bersifat ilmu, mengetahui. Ya, apakah barang yang kita yang nampak dilihat, adapun barang yang kita sembunyikan, baik barang itu zahir ataupun yang ada di dalam hati. Semua Allah ketahui dengan ilmunya. Lalu kita juga mengetahui, tapi pengetahuan kita terbatas. Hanya bisa kita melihat barang, hanya bisa kita tahu barang yang kita lihat, ataupun barang yang kita dengar. Tetapi yang kita ketahui itu ilmunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan ilmu kita. Nah, kesehatan yang ada pada kita bukan sehat kita, tapi karena Allah berikan kesehatan itu. Ya, nah. Kemudian setelah kita makan menjadi kenyang. Ya, bukan sebab nasi yang mengenyangkan, tetapi karena Allah kenyangkan. Setelah kita minum hilang dahaganya, Allah hilangkan. Nah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nyambung tu. Kemudian yang ketiga, esa pada perbuatan. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada alat. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perbuatan yang Allah kerjakan ada pada makhluk dan mampu dikerjakan oleh makhluk, itu mustahil. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada alat. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah hendak ciptakan, tinggal Allah mengatakan, maka langsung barang yang Allah inginkan itu ada. Seperti yang tersebut dalam surah Yasin, iza arada syai'an ayyaqulu lahu kum fayakun. Apabila Allah menghendaki segala sesuatu, maka hanya mengatakan jadi, fayakun, maka jadi ia. Ya, betul ini pegai gunung. Jadi langsung gunung itu jadi. Tidak membutuhkan kepada bahan-bahan dan alat untuk menciptakan. Seperti Allah ingin menjadikan malaikat. Kun, maka fayakun, jadi. Jadi olehmu, fayakun, maka jadi ia. Langsung. Tidak membutuhkan kepada bahan-bahan ataupun barang-barang lain untuk menciptakan malaikat. Dan menciptakan segala alam ini tidak membutuhkan kepada orang yang membantunya dan tidak membutuhkan kepada bahan-bahan dan alat-alat yang lain untuk menciptakan alam ini karena Allah terkaya daripada semua ciptaan. Terkaya dari semua ciptaan. Apa saja yang Allah hendak ingin adakan ataupun hendak ingin mentiadakan, Allah itu mampu dan terkaya kapan saja, tidak ada waktunya. Berbeda dengan kita makhluk. Ingin membuat segala sesuatu membutuhkan waktu, membutuhkan alat dan membutuhkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan membutuhkan segala sesuatu. Baru bisa kita menciptakan sesuatu benda. Itu hanyalah benda mati yang kita ciptakan. Tapi Allah ciptakan benda hidup, tapi tidak butuh kepada alat, tidak butuh kepada waktu, dan tidak butuh kepada teman yang membantunya. Hanya Allah mengatakan kun fayakun, jadi olehmu, fayakun, langsung jadinya. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu esa. Hanya Allah yang mampu
mengerjakan seperti itu. Kita tidak mampu mengerjakan seperti Allah kerjakan. Kita bila ingin sesuatu, jadi. Hanya tunggu tidak jadi. Kita menginginkan sebuah mobil. Jadi olehmu hai mobil. Tidak jadi. Hanya Allah yang bersifat dengan sifat itu. Dan hanya Allah yang mampu berbuat dengan perbuatan seperti itu. Sering kita baca dalam Yasin, Iza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Iza arada syai'an, apabila Allah menghendaki segala sesuatu, fayakulu lahu, maka mengatakan kepada sesuatu itu, kun, jadi olehmu, fayakun, maka jadi. Ana butuh alat, tidak butuh kepada waktu. Tidak butuh kepada tempat. Dan tidak butuh kepada yang membantunya. Itulah Tuhan kita, Khalik kita yang kita sembah, yang kita agungkan. Jangan kita berputus asa. Dan Allah itu selalu ada. Allah itu maha kaya, maha segala-galanya. Semuanya ada di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak mesti bersedih. Semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah menginginkan segala sesuatu, maka langsung segala sesuatu itu jadi. Bila Allah ingin mentiadakan segala sesuatu, maka segala sesuatu itu langsung tiada. Dan apa yang Allah katakan tiada, maka langsung menjadi tiada. Barang yang telah ada, barang yang belum ada, apabila Allah mengatakan ada, maka ada. Barang yang telah ada, bila Allah ingin mentiadakan, Allah hanya mengatakan tiada, maka langsung barang itu tiada. Bisa dipahami itu? Yang sudah ada, yang belum ada, Allah adakan langsung ada. Yang telah ada, Allah tiadakan langsung tiada. Makanya yang ada pada makhluk itu bersifatnya tidak kekal. Dan bersifatnya tidak permanen berubah. Hari ini kita lemah, suatu saat kita sehat. Hari ini kita miskin, nanti kita kaya. Hari ini kita kaya, nanti kita miskin. Hari ini kita kuat, nanti kita lemah. Hari ini kita bodoh, nanti kita pandai. Jadi semuanya sesuai dengan syariat. Lalu Allah jadikan hakikatnya seperti itu. Jadi puya dah nak ragu. Maka kita lihat kenapa orang mampu beriman kepada Allah, yakin, mampu mengerjakan ibadah, mampu ini, mampu itu. Karena mereka meyakini tentang kudrah iradah Allah, tentang segala sesuatu di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bukan tidak diam saja. Pikir Allah hanya diam saja, semuanya terjadi sendiri, tidak. Tidak akan terjadi suatu apapun kecuali Allah jadikan. Baik yang ada yang terjadi pada kita ini, misalnya mendapatkan rahmat, mendapatkan musibah, semuanya Allah yang jadikan. Maka tidak mesti kita marah. Dan tidak mesti kita tidak mengeluh berlebihan. Semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala dan semuanya Allah jadikan sehingga menjadi seperti yang keadaan yang ada. Kemudian dalilnya Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah, dengan sifat yang tunggal, yang esa. Dalilnya yaitu alam ini, segala yang baru. Bagaimana yang dimaksud dengan alam ini sebagai dalil Allah bersifat dengan wahdaniyah? Karena alam ini tidak esa pada zat. Alam ini tidak esa pada zat. Zat alam ini banyak.
bermacam-macam. Bukan satu. Ada sifat lemah, ada sifat kuat. Yang ada sifatnya ada sifatnya tiada. Dan tidak esa pada sifat. Dan sifat alam juga berubah-berubah. Kalau memang Allah itu bukan esa, maka alam ini pun tiada. Kalau bukan Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah, esa, maka alam ini tiada. Bukti adanya alam ini, itulah bukti Allah bersifat dengan sifat yang esa. Karena hanya zat Allah Subhanahu wa taala yang tunggal. Hanya sifat Allah Subhanahu wa taala yang tunggal. Hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tunggal. Sedangkan sifat alam ini yang tidak tunggal. Dan zat Allah ini tidak tunggal. Dan keadaan alam ini juga tidak tunggal. Kemudian apa perbedaannya antara esa dan satu? Apa perbedaannya antara esa dan satu? Kalau esa itu tiada permulaan. Esa itu tiada permulaan. Tapi satu itu ada permulaan. Yaitu ada sebelum satu ada nol. Ada permulaan. Itu satu. Kalau tunggal esa artinya tidak ada permulaan. Dan tidak ada akhirnya. Jadi wal awalu, dia yang awal, wal akhiru dan akhir. Kapan awalnya tidak ada waktu. Kapan akhirnya tidak ada waktu. Dan berbeda dengan alam. Kita sebelumnya tiada, kemudian Allah adakan sehingga menjadi ada. Kemudian sifatnya nanti berubah lagi, Allah diadakan. Kemudian berbentuk macam-macam, bentuknya macam-macam. Ada yang panjang, ada yang bulat, ada yang segitiga. Kemudian juga warnanya macam-macam. Ada yang merah, ada yang putih. Semuanya ada warna. Tidak ada yang tidak ada warna. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Bedanya bayang warna Allah. Tidak boleh. Tidak boleh kita dari apa dijadikan. Tidak boleh kita pikirkan. Hanya kita imani, kita yakini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Yaitu sifat-sifat kebesarannya tidak boleh kita menggali ataupun ingin tahu lebih tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja pada malam ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang kurang jelas, silakan.